Puji Tuhan, Shalom. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, saudara. Dimohon untuk mempersiapkan diri kita yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum itu, kita akan menyaksikan beberapa video yang akan dibantu oleh multimedia. Dan kita juga akan mendengarkan Voice of Pentecost. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3,
Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Haleluya. Masih kedinginan. Ayo kita bangkit berdiri, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Diserahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan ibadah ini juga ke dalam tangan Tuhan. Selaku hamba Tuhan, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyertai dan memimpin ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Silakan. Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Ada sukacita? Ada semangat dari Tuhan saudara? Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan dulu saudara. Sebelum itu mari kita sama-sama bacakan DNA kita saudara sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan yang melakukan gerak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Kita akan bacakan Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yang kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya, supaya kakimu jangan rantuk kepada batu. Singa dan ular naga akan kau lawan. Engkau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku memelukkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dan menyesakan. Aku memberikannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku mengenyangkan dia, dan aku melihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi kita bacakan Pentakosta ketiga, saudara. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Street. Pentakosta ketiga akan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Boleh bangkit berdiri, saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Angkat suara kita, saudara. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan
Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama sorak-sorakan. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, banggakan doamu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki kita sekarang. Mari kita menari buat Tuhan. Menari dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Serahkan haleluya. Kita akan sama-sama doa syafaat, saudara. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita bersatu dalam segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah pujian, syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat siang ini Bapa kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu Bapa yang memimpin kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami mau naikkan Tuhan. Engkau memberkati gembala pembina kami Pak Niko berserta keempat wakilnya. Engkau memberkati gembala karyan pasar menari berserta keempat wakilnya. Engkau memberkati Bu Rahel sebagai gembala di tempat ini Tuhan beserta wakilnya yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, Pak Samuel Harnadi Tuhan. Kau rapi dia dengan kuasa urapan-Mu Bapa. Dan kami juga Bapa yang hadir setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah boleh Bapa mendengarkan Bapa dan bukan hanya sebagai pendengar Tuhan. Tetapi kami boleh menjadi sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati juga Bapa GBI Tuhan. Caf Afgan, Ora Robert University, penuaian jiwa-jiwa secara besar-besar yang terlahir Tuhan. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus datang kali yang kedua sudah disampaikan. Engkau memberkati juga setiap generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang Tuhan mau pakai. Dengan generasi yang Tuhan mau lawat Tuhan. Yang tidak pernah kompromi Tuhan. Untuk melakukan karya agung ya Bapa. Damailah negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati pemerintahan negara kami Tuhan. Dari pusat hingga daerah Tuhan. Dari setiap jajaran pulau-pulau yang ada Tuhan. Berikanlah Bapa terhadap pemimpin negara kami roh takut akan Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga hikmat-Mu Bapa, kuasa urapan-Mu Bapa terjadi atas mereka Tuhan. Terlebih di masa seperti pandemi ini Tuhan. Engkau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pemerintahan negara ini Bapa. Biarlah semuanya Bapa Engkau yang melawat Tuhan. Engkau memberkati juga Bekasi Tuhan, pemerintahan Pak Rahmat Effendi dengan jajaran ya Bapa. Bekasi aman damai sejahtera Tuhan. Bekasi penuh lawatan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa, anak-anak-Mu Bapa, mereka yang beribadah di rumah Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu, lawatan-Mu Bapa, mengurapi mereka semua ya Bapa.
Terima kasih Bapa di surga, hanya Engkaulah Bapa yang menjadi kekuatan dan andalan kami. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa. Dan kita semua yang percaya, semua katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Kita akan memberikan yang terbaik. Saudara bisa mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan melalui amplop yang telah disediakan. Sebelum itu akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Anto. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah ibadah raya Minggu GBI Pondok Gede Plaza mulai Februari 2021 jam ibadahnya menjadi jam 8 dan jam 10 pagi. Artinya yang tadinya jam 10.30 kita perketat kembali, kita perdekatkan kembali jadi jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jam 8 dan 10 pagi mulai Februari 2021. Dan selanjutnya untuk persembahan sulung, amplopnya bisa diambil nanti saat ibadah sudah selesai di sebelah sana dan dipersiapkan untuk di minggu pertama bulan Februari, Bapak Ibu Saudara. Dan bagi yang ada di rumah bisa transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia dengan menambahkan digit terakhir Rp10 di akhir nominal yang ada sebagai contoh 1000010 1.010.000 sebagai contoh seperti itu ke nomor rekening 68711764342. Dan saya mengundang Ibu Gembala untuk memberikan pengumuman selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyampaikan satu hal. Mungkin ada beberapa saudara yang belum mendengar atau belum mengikuti berita-berita selama seminggu kemarin, yaitu bahwa kami GBI Pondok Gede Plaza kehilangan wakil gembala di hari Senin yang lalu. Bapak Ibu semua tahu itu Bapak Tejo Susanto, ayah dari Anto Dwinanto, yang sudah kembali pulang ke rumahnya yang kekal di surga. Ya, tidak sakit COVID dan tidak sakit berat, tapi begitu cepat beliau dijemput Tuhan. Nah, minggu kemarin itu saya di pagi hari saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ingat hari-hari ini saya diingatkan Tuhan terus untuk mengingatkan saudara, persiapkan dirimu dengan baik-baik, ya kan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam nanti atau seminggu nanti. Dan itu minggu kemarin tergenapi. Jadi saya sungguh-sungguh lebih serius lagi untuk kita bersama-sama bereskan hati terutama dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi kalau udah seperti itu, apapun yang terjadi kita siap. Amin. Ya, kita tidak pernah tahu loh saudara. Ya, bencana lepas bencana dan banyak hal, penyakit dan sebagainya. Tidak usah takut, tapi kita tetap berjaga-jaga dan kita siap dengan hati yang murni, tangan yang bersih di hadapan Tuhan. Itu aja yang terpenting buat kita semua. Dan kami atas nama GBI Pondok Gede Plaza menyampaikan turut belasungkawa kepada keluarga Bapak Tejo Susanto almarhum, Anto dan Mama dan Kakak, semuanya biar Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan secara khusus. Beliau pasti sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami, Tuhan Yesus, untuk kami bisa menyembah dan memuji Tuhan.
Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan setiap pemberian kami bisa memuliakan nama Tuhan dan semakin memperluas kerajaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini hati kami. Dan siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Kekuatan di jiwaku, terang di batinku, ada dalam hadiratmu menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, dan ku melepaskanmu bercahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Kami tenang bersamamu Tuhan. Hadiratmu, ku menyembahmu. Kami terus syukur Tuhan. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu tempat ini. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu bercahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan
Tuhanku, hanya di dalam-Mu. Kami teguh bersama-Mu, Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Sama kita sembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di hati kami. Segala perkara dapat Kau tanggung Tuhan. Oh, haleluya. Kami angkat pujian penyembahan kami, doa kami, suara kami, nyanyian pujian kami yang terbaik, Bapa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa. Kau yang menjamah setiap hati kami. Mengiringmu seumur hidupku. Ini nyanyian kami Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi Tuhan. Untuk masa depan kami, hari depan kami. Kau yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Kita angkat suara kita di depan Tuhan. Yesus, kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Masuk hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Kau yang layak kami ajarkan. Hanya Kau Tuhan Yesus. Kami menyembah. Hanya Engkau Tuhan. Di setiap doa kami, kami mau lebih lagi Tuhan. Di setiap langkah kami, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji nama-Mu Yesus Tuhan. Kau yang melihat hati kami Tuhan. Kau yang melihat segalanya dalam hidup kami. Kami naikkan pujian syukur. Haleluya. Kami tinggi lebih lagi Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, segala apapun yang hidup kami Tuhan, lebih dalam kami menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi saudara katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Loh, kau baik Tuhan. Yes, Tuhan. Yesus baik. Oh, haleluya. Kami angkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah penolong dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih kalau kami ada hari ini berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, para pelayan-pelayan dan pekerja-pekerja-Mu, kami semua yang boleh ada saat ini. Terima kasih Engkau hadir sejak tadi pagi bersama-sama kami Tuhan di tempat ini. Kau kuduskan setiap ruangan ini Tuhan. Tuhan sterilkan dengan hadirat Tuhan. Sehingga kami boleh ada di ibadah kami semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkata-kata atas setiap kami Tuhan. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu kuduskan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang mendengar suara Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, urapi kami, urapan yang baru. Segarkan tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. 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 Panggil Yesus. 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 Tutup tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan juga saudara yang ada di rumah-rumah. Tetap bersama-sama kami mengikuti ibadah pada hari ini. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita masuk di tahun 2021 ini. Tema Tuhan adalah lewat gembala kita tahun integritas. Ya, kita sudah banyak dengar tentunya di bulan Januari ini. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru ya, mungkin belum terlambat. Kesempatan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di Pondok Gede Plaza. Ya, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Tengok kiri kanan, katakan Anda orang luar biasa. Beri tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, pokoknya nggak ke gereja rugi deh yang di rumah-rumah.
Ya, datang ke gereja kalau Anda sehat, datang ke gereja yang di rumah-rumah ya. Karena ketika Anda ada bersama-sama orang-orang kudus, jemaat di gereja, pasti kita ada sesuatu yang beda ketika kita ada di rumah ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan ya nggak apa-apa, di rumah saja ya. Kalau yang nggak sehat jangan. Tapi kasih Tuhan, banyak kita masuk tahun yang baru ini mengalami sesuatu yang mungkin kita rasakan pesimis ya. Menghadapi kondisi pandemi ini sudah hampir 1 tahun berarti kan. Kita lewati, ada banyak pengalaman-pengalaman tentunya Bapak Ibu alami di masa-masa ini. Ya, banyak yang mungkin kita merasa keterpurukan, ya, kita mengalami kesukaran, kesulitan dalam banyak hal. Ya, mungkin pekerjaan, bisnis, usaha kita semakin menurun ya. Masa-masa ini mungkin juga ada yang saudaranya terkena COVID atau bahkan yang meninggal dunia akibatnya. Banyak hal saudara yang kita pelajari menghadapi hari-hari ini di tahun yang lalu ya. Tapi ketika kita ada di tahun 2020, Gembala rohani kita Pandeko sampaikan tahun dimensi yang baru. Ternyata kita banyak diajar di tahun 2020 itu hal-hal yang baru kan. Sehingga kita banyak mengalami proses Tuhan, mengalami semua ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kita masuk tahun 2021 visinya berubah menjadi tahun integritas. Lalu saya berenung, apa maksudnya ini Tuhan? Ya Tuhan pikirkan buat kita, saya dapat pikiran bahwa memang Tuhan dari sesuatu yang baru di tahun yang lalu tuh, dimensi yang baru, Tuhan ubah banyak hal buat saya, buat kita semua, untuk membangun sebuah integritas yang baru di tahun ini. Artinya ada satu level peningkatan bahwa saudara dan saya harus lebih sungguh dengan Tuhan di tahun ini, saudara. Nah, ketika ada kesungguhan hati bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan membawa saudara saya untuk mengalami sesuatu yang lebih baik di tahun 2021 ini. Katakan amin. Ya. Jadi saya mengatakan mari terus berjalan dengan Tuhan. Ini adalah tahun-tahun terus penggenapan janji-janji Tuhan buat ada saya alami. Terima yang baik. Ya. Sebab firman Tuhan katakan, aku akan adakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah. Ya, Tuhan akan adakan perbedaan. Jadi kalau kita benar-benar di hadapan Tuhan, ya, Anda dan saya pasti dibedakan dengan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Coba kita buka ayat dulu dari Yesaya 41, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Jadi 1 tahun yang lalu kita lewati, masuk tahun yang baru, Tuhan ingatkan pesan buat saya, buat kita semua, jangan takut. Ya, tetap optimis, tetap semangat, tetap berjalan dengan Tuhan. Ya, apapun yang hari-hari kita sedang alami, percayalah ada Tuhan menyertai ada saya. Ada satu yang baik yang Tuhan mau katakan buat kita semua terima di tahun yang baru ini. Ya. Dikatakan aku akan menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Ya, saudara saya adalah umat pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan akan buktikan hari-hari ini. Ya. Di masa-masa sulit banyak orang yang mengalami kesukaran di hari yang lalu. Tuhan ingatkan kepada teman saya katakan justru dia ini mengalami yang baik. Saudara. Ya, justru pekerjaannya, bisnisnya semakin meningkat. 2-3 kali lipat apa yang dia terima di masa-masa yang biasa. Saudara. Aneh memang. Tapi inilah yang Tuhan katakan memang Tuhan mau menolong kita semua. Ya, Tuhan akan adakan perbedaan ketika kita betul-betul mau belajar dengan Tuhan. Ya, bukan 1-2 orang saja loh. Ya, ada beberapa teman saya katakan justru masa-masa begini kita kok tambah diberkati Tuhan. Aneh memang, saudara. Tapi menjadi tidak aneh karena kita percaya firman Tuhan. Tuhan akan menolong Anda dan saya.
Di masa-masa apapun, pemeliharaan Tuhan buat kita semua sempurna. Nah, inilah yang kita mau lihat. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Ya, maka Tuhan katakan, tahu integritas ini ketika Anda benar berjalan dengan Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya terima. Di dalam Injil Matius 28 ayat 20b ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, katakan begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan ketika dia naik ke surga kepada murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Dan ini terus berlaku buat Anda dan saya. Kita ada di penghujung akhir zaman. Ya, kita sedang ada di masa-masa yang terakhir. Kita lihat sekarang ada banyak macam-macam kan, goncangan-goncangan terjadi. Bencana alam di mana-mana, banyak macam-macam dah di seluruh dunia mengalami pandemi ini. Semua banyak mengalami hal-hal yang sulit. Ya, tapi inilah proses ya buat Anda dan saya dengan secara bersama dengan Tuhan untuk semakin baik bersama dengan Tuhan, semakin dekat. Jangan menyerah. Ingat berjalan dengan Tuhan, saudara. Ya, terus berjalan dengan Tuhan dan tetap percaya Tuhan pasti menolong Anda dan saya. Katakan amin. Ya. Coba kita aja satu pujian dulu nih. Dia udah temenin saya dari tadi pagi kesian kan nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah raja atas semesta, ku tenang sebab Allah. Terima kasih Tuhan. Pujian ini dinyanyikan, saya percaya yang ngarang ini dia tahu. Bukan dalam masa-masa yang senang. Tapi dia mengerti bahwa ada Tuhan. Dia tetap tenang. Pandemi ini mungkin buat saudara seperti badai. Ya, kita dikacau balaukan segala sesuatunya. Kita punya planning, kita punya rencana-rencana yang indah di tahun 2020. Kita kan selalu masuk tahun yang baru, ada sesuatu pengharapan yang baru. Kita punya rencana-rencana yang baru di tahun yang baru. Ya, kita ingin sesuatu yang lebih baik lagi masuk tahun yang baru. Tetapi kenyataannya tambah ambles, saudara. Ya, di luar prediksi siapapun, saudara. Ya. Tapi biarlah masuk tahun yang baru 2021 di tahun integritas ini. Jangan hilang pengharapan kita. Katakan amin. Percayalah bersama dengan Tuhan. Pasti bisa. Ya. Tapi kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau Anda dan saya jalani hari-hari ini? Sama. Ketika Yosua mengalami hal-hal yang demikian pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Musa yang memimpin bangsa Israel itu membawa janji Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, Musa tidak bisa meneruskan kepemimpinannya untuk membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya bangsa Israel, generasi pertama keluar dari Mesir, mereka tidak taat kepada Tuhan. Banyak mereka menyusahkan hati Tuhan. Inilah saudara akibatnya. Ya. Sehingga mereka semua mati di padang gurun. Bahkan Musa sendiri sang pemimpin tidak bisa melanjutkan perjalanannya masuk menginjak tanah perjanjian. Kenapa? Karena saking keras hatinya bangsa Israel sehingga Musa salah kata-kata sedikit saja, keluar kata-kata yang salah, artinya dia tidak bisa melanjutkan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ketika saya ada di Gunung Nebo, satu kali saya menangis.
Di situ saudara kita lihat. Musa ada terakhir di Gunung Nebo. Tuhan hanya kasih lihat, ini loh tanah perjanjian ya, yang aku akan berikan kepada bangsa Israel. Wow, saya bilang hatinya Musa pasti hancur, saudara. Karena dia yang justru Tuhan suruh untuk melepaskan Israel dari Mesir, membawa Israel ke tanah perjanjian, tapi dia sendiri gagal masuk menginjak tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Saudara. Karena ulah bangsa Israel, dia salah kata-kata sedikit, lalu Tuhan tidak izinkan dia injak tanah perjanjian. Saudara, ketika kita ada hari ini, saudara ikut Tuhan, jangan sampai akhirnya Anda gagal masuk tanah perjanjianmu, surga yang mulia. Kenapa? Karena kita nggak menjaga hidup kita baik-baik sampai akhir. Masa akhirnya di dalam kehidupan ini memang udah waktu-waktu yang terakhir, saudara. Di masa maut, kematian ini dekat dengan saudara dan saya kan. Ya, karena virus corona ini kan berapa banyak korban yang meninggal kan di negeri kita dan juga di luar negeri kan. Gara-gara sama virus aja banyak yang meninggal kan. Nah, kita nggak pernah tahu itu memang semua ada seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu sedang memproses dunia ini, bumi ini, manusia di dalamnya supaya mereka bertobat cari Tuhan. Dan anak-anak yang sudah percaya Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, membuat saya secara pribadi ikut Tuhan harus lebih serius lagi berarti. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Itu bukan pilihan sebetulnya buat Anda dan saya gereja Tuhan. Pilihan Anda adalah satu, ikut Tuhan. Gak ada pilihan lain Bapak Ibu kasih Tuhan. Anda harus ikut Tuhan hari-hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya, karena nggak ada pilihan lagi buat kita semua. Nggak ada, saudara. Semua pilih apa lagi? Ya, pilihlah kehidupan, Tuhan bilang. Carilah kehidupan. Carilah Tuhan supaya kau hidup. Ya, nah, kalau toh akhirnya juga artinya karena itu semua kita juga harus mati. Tidak apa-apa, asal saudara bersama Tuhan Yesus kan masuk surga. Amin. Amin. Nah kalau mati tanpa Yesus kan nggak masuk surga. Nah itu pilihan. Tapi pilihlah Yesus. Pilihlah kehidupan. Katakan amin. Betul tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah pada waktu itulah ketika Musa mati. Yosua 1 ayat 1 sampai 5 katakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, ya di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Luar biasa, Tuhan sudah berjanji, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar. Katakan amin. Apa yang Tuhan firmankan buat saudara dan saya, apa yang sebenarnya engkau dengar, kata-kata Tuhan, janji Tuhan buat hidup saudara saya, pegang itu baik-baik di masa-masa seperti ini. Walaupun Israel begitu mendukakan hati Tuhan, toh Israel tetap disayang Tuhan. Akhirnya kan generasi berikutnya tetap masuk juga ke tanah perjanjian kan, tetap dikasih janji Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan Tuhan Bapak Ibu tidak pernah menarik janjinya buat Anda dan saya. Katakan amin. Nah bagi saudara dan saya tentunya kita harus pegang janji Tuhan dan berjalan dengan Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya kita mendapatkan janji itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah bagi Yosua saat itu ketika dia mau menggantikan Musa yang sudah mati itu. Bukan sesuatu pekerjaan yang gampang. Ya. Musa pemimpin karismatik. Pemimpin besar. Hebat saudara. Ya, banyak mujizat yang dia lakukan, Tuhan lakukan bagi Musa, bagi Israel.
Yosua menjadi saksi hidup pastinya, dia ada di situ. Ya, dia mewakili Musa, dia orang yang diikut sama Musa, selalu setia. Ya, apa yang Tuhan kerjakan pada waktu itu, dia lihat, wah, air menjadi darah, ya. Ada banyak perkara-perkara hebat yang 10 tulah terjadi di Mesir. Sampai menyeberangi laut Teberau, ya, laut terbelah dua. Wow, sampai dia lihat laut tertutup lagi, Firaun dan prajurit-prajurit mati tenggelam di laut Teberau. Dia nyaksikan semuanya itu kedahsyatan Musa. Tapi ketika Musa mati dia suruh gantiin. Wah, berasa banyak dia merasa kecil banget saudara dia. Dia nggak punya berbuat apa-apa ketika zaman Musa kan. Dia hanya menjadi pengawal Musa aja yang setia ikutin Musa kemana Musa jalan pergi. Nah, ketika sekarang harus gantiin Musa mimpin bangsa Israel yang keras-keras kepala lagi begitu tegar tengkuk. Aduh, dia udah sakit saudara. Loh, bagaimana Tuhan nih? Khawatir banget, dia takut. Nah, terima kasih Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada Yosua di ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah tentunya buat Anda dan saya. Banyak orang yang ragu, khawatir. Ya. Tapi Tuhan katakan, seperti Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan amin. Katakan kiri kanan depan belakang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan, beri tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang. Jangan ragu menghadapi tahun 2021. Pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Buat Anda dan saya terima. Dengan caranya Tuhan. Saudara. Jangan Anda dan saya kita pakai dengan cara kita. Ya, mau hitungan sampai dimanapun sulit, saudara. Mau kalkulasi seperti apapun sulit, saudara. Ya, kita harus benar-benar dengan caranya Tuhan. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kita mau dengar apa kata Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sudah janjikan buat Anda dan saya kita akan terima di tahun yang baru ini lebih baik lagi, saudara. Ada banyak cara Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, saya percaya itu akan terjadi hari-hari yang kita jalani. Bertindaklah hati-hati dikatakan. Ya, dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Artinya oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sedang sampaikan buat Anda dan saya. Bertindaklah hati-hati. Jangan ceroboh Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Saya lihat banyak orang-orang yang ceroboh hidupnya di masa-masa yang lalu. Dulu bertahun yang lalu, berapa tahun, 2 tahun yang lalu berarti kan, tahun 2020 kan kita jarang ketemu ya. Enggak ketemu. Saya sampaikan sama teman-teman kan sama jemaat, saya katakan hati-hati kita jalan. Kita sudah melangkah terlalu cepat. Ya, kita semua super sibuk. Pernah dengar ya saya khotbah saya di Pondok Gede. Kita berjalan sudah terlalu sibuk hari-hari manusia. Kita udah kecepatan jalan kita dengan maunya Tuhan. Ya kalau disuruh ibadah, suruh pelayanan, suruh doa, gak punya waktu. Sibuk Pak. Sibuk Bu Gembala. Kerjaan ini banyak lembur dan sebagainya. Terlalu sibuk kita semua. Jadi yang namanya waktu-waktu ibadah tuh kayaknya kalau doa-doa itu susah banget kita ketemu. Keluarga-keluarga juga susah berkumpul. Sibuk semuanya. Maka saya katakan bahasa saya super sibuk, kita dibuat super sibuk. Nah sekarang direm semuanya kan. Direm semuanya sama Tuhan. Sehingga kita banyak waktu hari-hari ini untuk di rumah bertemu keluarga. Pekerjaan juga dikurangin jamnya. Ibadah juga direm, dikurangin. Saudara, semuanya sedang lebih slow down. Lebih pelan-pelan.
Gak bisa lagi seperti dulu, sibuk-sibuk, cepat sekali. Kita sudah terlalu jauh perjalanan kita dari apa yang Tuhan mau. Akibatnya kita kehilangan banyak hal di dalam kesibukan kita dan masalah. Maka Tuhan rem. Ketahuilah semua ini memang Tuhan juga izinkan. Ya, tapi saya katakan memang virus corona ini senjata iblis. Ya, peperangan rohani kita, kuasa kegelapan, tapi senjatanya virus corona. Ya, nggak main-main, saudara. Tapi Tuhan izinkan. Tapi kalau seizin Tuhan, artinya apa? Kalau Tuhan nggak izinkan Anda untuk sakit, Anda tetap sehat. Anda tetap aman. Karena Anda dilindungi oleh Tuhan. Maka saya katakan, ketika kita gereja mulai dibuka, ibadah aja, kenapa kita khawatir? Nggak usah takut, ibadah aja. Yang penting kita pakai protokol kesehatan. Ikutin, pakai masker, jaga jarak, tidak bersalam-salaman. Ya, yang penting Anda sehat, datang ke gereja, nggak usah takut. Saudara. Ya, kita ke mall, ke pasar-pasar nggak takut. Padahal di gereja ada Tuhan, kan? Saya percaya di gereja ada Tuhan. Amin. Kalau ada Tuhan, ya virus corona nggak ada apa-apanya, saudara. Baru virus. Belum yang lain-lain yang lebih bahaya lagi, lebih gawat lagi. Jangan usah khawatir, saudara. Yang penting kita berjaga-jaga, pakai protokol kesehatannya. Kenapa? Kalau Anda nggak ibadah, itu cara musuh supaya apa? Supaya Anda jadi lemah. Anda nggak dengar firman, Anda nggak berdoa, nggak bersekutu. Saya percaya teman-teman yang diibadah di rumah-rumah nih, mungkin dia ibadah sambil santai nih, sambil makan, jangan-jangan. Belum mandi lagi. Tidur-tiduran lihatnya. Betul, saya katakan. Beda dengan kita di gereja, kita rapi-rapi, kita sudah mandi, kita rapi-rapi, kita ke gereja, kita semangat, kita memuji Tuhan sama-sama di sini. Beda, saudara. Ya, apalagi sudah hampir jalan setahun begini, lama-lama bosan. Belum lagi jaringannya, internetnya yang terkacau, lantar ini suaranya nggak jelas lah didengar di tempat. Aduh, ya bagaimana mau ikut memuji Tuhan di rumah-rumah? Pasti itu membuat kita menjadi iman kita semakin lemah, drop. Nah kalau iman Bapak Saudara lemah, mau dapat apa, saudara? Disenggol aja jatuh sama setan. Bukan iman pemenang lagi. Padahal saudara dan saya hidup dengan iman. Tanpa iman kita nggak akan dapat apa-apa. Tidak akan mendapat apa-apa. Nggak ada kekuatan. Nah ibadah inilah makanya diganggu supaya Anda takut. Itu kan intimidasi, saudara. Saya katakan teman-teman, kalau Anda sehat dan kuat, sehat-sehat, ibadah. Datang ke gereja, nggak apa-apa. Gereja kan dibersihin semua. Jangan khawatir, saudara. Di gereja ada Tuhan. Katakan amin. Beri tangan buat Tuhan dulu. Haleluya. Ya, ini yang penting, saudara. Karena ini peperangan kita. Peperangan Anda dan saya di sini, saudara. Ini tantangan. Ya, ini tantangan kita semua, ujian kita. Menghadapi masa-masa seperti demikian ini, saudara. Maka saya bilang teman-teman udah, kalau pemerintah masih buka gereja boleh ibadah. Itu kan berarti kesempatan kita dikasih izin. Kalau pemerintah nggak izinkan lagi ibadah, ya apa boleh buat, saudara. Kita taat sama pemerintah. Amin. Amin. Ya, jadi saudara harus tahu itu. Ini peperangannya, saudara. Anda harus tahu. Makanya kita harus betul-betul berjalan fokus dengan Tuhan. Ya. Nah ayat yang ke-8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ya. Jadi ketika engkau dengar firman Tuhan, ya, renungkan firman itu. Artinya ketika merenungkan firman, Anda menjadi pelaku firman. Bukan hanya baca saja, hanya pengetahuan. Maka saya bilang sama teman-teman seringkali, kita ikut Tuhan bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus punya understanding, mengerti. Ya, untuk bisa mengerti Anda harus merenungkan firman itu kan, siang dan malam. Ya, untuk bisa mengerti Anda harus menjadi pelaku firman. Saya punya handphone nih, WA-nya banyak grup WA saya, saudara. Ya. Dari teman-teman pendeta, ya, teman-teman hamba-hamba Tuhan, ada ratusan tuh nama-nama mereka semua, teman-teman yang gereja,
Ya, baik yang di rayon, rayon, grup yang cabang. Ya, saya kan ada 2 cabang sekarang di bawah saya yang saya gembalakan. Jadi ada grup-grup itu. Kadang-kadang kan seringkali kan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan kirim ayat-ayat firman Tuhan kan. Bagus-bagus ayat-ayat firmannya kan. Wah, puji Tuhan, saya juga dikuatkan dong dengan firman Tuhan. Tapi sayangnya ini yang ngirim melakukan nggak firman nih? Ayat-ayat firman yang dikirim udah bagus-bagus, tetapi yang ngirimnya aja lakukan nggak firman itu yang dia kirim? Apa asal kirim aja? Nah, seringkali kita hanya ngirim doang, tapi kita nggak melakukan firman. Hanya sebatas kirim aja, saudara, share. Tapi kita sendiri nggak melakukan firman yang kita share itu. Makanya dia boleh share banyak-banyak itu ayat firman, tapi dia sendiri nggak mengalami. Nggak menerima janji Tuhan, sama-sama sebatas tumpang lewat doang. Tapi dia sendiri nggak melakukan. Saya bilang, saya berdoa selalu sama Tuhan, Tuhan tolong supaya teman-teman ini, mereka bukan hanya men-share, membagikan firman, tetapi mereka juga melakukan firman. Katakan amin. Ditepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Apa dia katakan? Ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya, dan akhirnya apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kalau saya dapat firman Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tuh coba menguji firman Tuhan dengan cara apa? Mengujinya. Melakukan. Ya, melakukan firman itu, saudara. Kerjakan itu. Jadi buat saya, misalnya ambil contoh, kita harus memberi persembahan persepuluhan. Saudara tahu kan firmannya persembahan persepuluhan itu untuk apa? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Nah, saudara kasih nggak perpuluhan? Nah, ambil sama satu, pelan lagi. Karena pakai masker ya. Saudara lihat, di masa pandemi seperti ini banyak jemaat Tuhan nggak kasih persepuluhan. Karena merasa mereka nggak beribadah di gereja. Ya udahlah, kita juga nggak ngasih perpuluhan, nggak apa-apa dong Tuhan. Maklum dong. Kalau Tuhan minta maklum sama saudara, nanti rezekimu gue potong ya. Kalau Tuhan maklum lah ya, kata Tuhan ya, karena masa pandemi. Saudara lihat, gereja butuh nggak persembahan persepuluhan? Persembahan Bapak Ibu, butuh nggak? Perlu nggak? Perlu, saudara. Jangan Anda berharap gereja tutup, lalu gereja nggak ada biaya apapun. Tetap biaya itu tetap berjalan. Karena kan ada full timer di gereja, betul nggak? Mereka kan juga harus hidup makan kan? Ada harus biaya bersih-bersih. Itu salah satu contoh. Tuhan ingatkan kepada saya. Memang kalau jemaat Tuhan ini hal-hal yang begitu aja, yang sesuatu yang artinya ini serius punya kan, perintah Tuhan kan. Masyarakat persepuluhan itu wajib, saudara. Ya, itu adalah supaya apa? Anda diberkatin Tuhan. Ujilah aku, maka akan bukakan tingkap-tingkap langit supaya engkau diberkati berkelimpahan. Percaya nggak? Nah, saya udah uji itu, saudara. Masalah persepuluhan. Saya sudah uji. Ketika dulu saya mengalami hal-hal yang, ya saya pikir-pikir masalah perpuluhan dong. Udahlah, masa gaji saya masih segini ngasih perpuluhan, kurang dong. Saya orang ekonomi, saudara. Saya orang ekonomi. Kalau orang ekonomi begini, hemat pangkal kaya gitu saya. Keluar sedikit dapat banyak. Itu hukum ekonomi. Gitu ya. Sedikit-dikitnya dapat sebanyak-banyaknya. Nah kalau gua kasih perpuluhan kan kurang nih tambah gajinya. Buat rumah tangga. Saudara, itu hukum ekonomi, hukum dunia. Kalau hukum Tuhan tak lain. Beri, terima yang baik. Memberi, menerima. Menabur, menuai. Beri tangan dulu buat Tuhan, saudara. Nggak masuk pikiran dunia cara hukum ekonomi, saudara. Kita memberi, nama kurang ekonomi itu. Ngasih malah kurang, tapi kok malah memberi tambah. Nabur malah menuai, kan konyol. Tapi kita mau lihat yang mana? Hukum Tuhan atau hukum dunia? Nah ini bicara iman. Perlu praktek. Perlu percaya. Tidak melihat tapi Nah itulah mujizat. Bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Nah, saya uji, saya kasih persembahan saya buat Tuhan. Uang saya bukan berkurang, bertambah, saudara. Artinya ada berkat-berkat yang lain Tuhan bukakan buat saya terima. Dan saya sehat-sehat saja, nggak perlu beli obat, nggak perlu ke dokter, keluar biaya. Itulah berkat pemeliharaan Tuhan, karena kita memberi untuk Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kalau nggak percaya, uji, lakukan. Tes saja kalau nggak percaya. Seperti saya. Ayat-ayat yang lain juga begitu buat saya. Saya ngetes sama Tuhan. Benar nggak nih kata Tuhan? Saya lakukan. Benar. Caranya begitu kan, supaya kita tahu, kan kita harus lakukan dulu kan, ikutin dulu. Supaya kita tahu, ngerti, oh iya benar ternyata. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ya. Yosua ketika dia tidak melangkah dengan Tuhan, dia tetap khawatir, tetap takut, tidak percaya. Dia tidak akan pernah membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Belum apa-apa, di situ sudah katakan ketika Musa mati, kamu harus memimpin Israel masuk tanah perjanjian. Belum apa-apa, sudah harus menyeberangi Sungai Yordan. Konyol banget. Belum apa-apa, baru bangsa Israel, Musa mati, dia harus menyawa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Guys. Emangnya gue Musa, laut Tiberias bisa terbelah dua. Saya kan Yosua Tuhan. Sungai Yordan itu sama juga Anda sedang menghadapi pandemi. Hari-hari ini, Bapak Ibu teman-teman. Pandemi ini adalah Sungai Yordan Anda. Sama seperti Yosua bahasa Israel. Wah ada pandemi lagi gimana nih? Ke gereja jangan nih, ke gereja jangan nih, kerja jangan, usaha jangan nih. Usaha apa enggak nih, kerja, aduh. Pandemi nanti takut nih. Ya kalau nggak kerja miskin seorang nggak dapat duit. Nggak bisnis nggak dapat uang. Mau kan saudara harus melangkah. Dengan iman, percaya ada Tuhan. Amin. Kalau nangkap, amin. Supaya Anda dapat sesuatu. Nah itu yang Tuhan mau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya engkau bertindak hati-hati. Dan engkau akan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Katakan amin. Kita tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Dan terbukti kan Tuhan tolong Yosua. Dia bisa lewatin Sungai Yordan. Sungai Yordan juga terbelah dua. Airnya berhenti mengalir dan Israel masuk tanah perjanjian. Wah, keren itu saudara. Ya, kalau waktu saya ada menyeberangi dari Mesir ke Israel, lewat itu terusan Suez itu kita nyeberangi Sungai Tiberias itu. Tapi lewat daratan kering, kolong laut saudara. Itu bikinan manusia. Tapi saya ngebayangin, oh gue nyebrang seperti Musa nih. Lewatin serutan Suez. Teman-teman di bus satu rombongan sukacita, wah kita seperti Musa ya, nyebrang ke Israel. Dahsyat pengalaman itu saudara. Itu teknologi. Tapi zaman Musa kan itu mujizat kan. Kuasa Tuhan. Dahsyat saudara. Dan Tuhan mau nyatakan itu hari-hari ini buat Anda dan saya menerima mujizat lepas mujizat Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan membuat itu buat Anda dan saya. Terima sesuatu yang lebih lagi hari. Supaya ketika ada banyak masalah saudara. Mujizat itu semakin besar. Sedikit masalah, mujizatnya sedikit. Banyak masalah, mujizatnya besar. Tambah besar. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara kebayang nggak nih? Saya ngomong begini. Ini kan masih masa pandemi ya. Saya sih doa di sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya percaya Engkau bisa hentikan pandemi ini. Orang-orang sakit-sakit itu di rumah sakit sembuh semua. Tidak ada lagi yang penularan terjadi Tuhan. Bisa terjadi nggak? Sangat bisa. Dan saya beriman seperti itu Bapak Ibu. Setiap jam 9 malam saya ajak teman-teman berdoa ya. Bu Rahel, Pondok Gede pada berdoa nggak teman-teman?
Jam 9 malam berdoa Anda sama-sama. Satu rayon 5 kita semua doa jam 9 malam. Kita minta kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas masa pandemi ini. Supaya Tuhan hentikan semua, berhenti dalam nama Yesus. Semua yang sakit-sakit sembuh dalam nama Yesus. Ya, biar badai ini stop dalam nama Yesus. Doa saudara, jam 9 saya ingetin ya, Pondok Gede, jemaat semua teman-teman doa sama-sama. Jam 9 malam Anda di rumah, berdoa sama-sama keluargamu untuk kondisi hari-hari ini. Doa untuk Indonesia supaya dipulihkan. Indonesia dahsyat, ya. Era-era ini Indonesia ini akan terjadi, Indonesia akan menjadi negara 5 terbesar di dunia. Yang maju, negara maju, 5 terbesar di dunia. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Artinya akan banyak lapangan pekerjaan nanti dibuka. Kalau Indonesia dipulihkan segala sesuatunya, lapangan pekerjaan akan dibuka banyak. Saudara nggak akan ada pengangguran lah di Indonesia. Tapi Anda harus doa. Ya, supaya semua rencana-rencana pemerintah kita semuanya berhasil baik. Ya, tidak ada digagalkan oleh musuh. Maka itu anak-anak Tuhan tuh perlu doa. Ya, kalau Indonesia aman sampai hari ini karena Anda berdoa. Amin. Itu terang buat Tuhan. Haleluya. Ya. Ini penting saudara. Doa-doamu tuh dahsyat ya. Maka ini ayat dari Yosua yang terakhir di Yosua 21 ayat 45 katakan begini. Yosua 21 ayat 45. Nah, Yosua 21 ayat 45 kita baca ayat 45. 21 45. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya katakan amin. Betul tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya senang baca ayat ini. Artinya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Anda dan saya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seperti Tuhan berjanji kepada Yosua, kepada Israel. Semuanya dipenuhi. Katakan amin. Betul tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Saya pegang janji Tuhan pasti. Ya. Saudara dan saya harus pegang janji Tuhan. Kalau Anda mau terima berkat Tuhan, pegang janji Tuhan. Karena saudara hidup karena janji Tuhan. Maka itu Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu semua isinya janji-janji Tuhan. Saya pernah beli buku yang isinya janji-janji Tuhan. Di toko buku rohani, ini buku isinya janji-janji Tuhan. Iseng-iseng saya beli. Saya baca baru beberapa pasal aja nggak sampai habis. Artinya udah pusing kepala saya. Kenapa? Banyak banget janji Tuhan itu. Udahlah gue percaya dah, udah nggak usah baca sampai habis dah. Percaya saya Tuhan. Banyak banget janji Tuhan di dalam Alkitab saudara dan saya. Itu cukup untuk Anda hidup seumur hidupmu. Nah saya pertanyaannya sekarang apa? Saudara sudah terima janji Tuhan atau belum? Masalahnya kan di situ. Saudara. Jangan hanya janji tinggal janji. Nah untuk menerima janji Tuhan itu ada bagian saudara dan saya untuk lakukan. Itu janji Tuhan, bagian Tuhan. Untuk memberkati Anda dan saya. Tapi bagian Anda untuk terima janji itu. Anda harus lakukan bagianmu. Taati firman-Nya, jalankan firman-Nya itu. Dengan setia. Maka itu akan berhasil dan beruntung. Janji itu akan berlaku buat Anda dan terima. Ya. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu Tuhan katakan masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak rancangkan yang buruk, rancangkan yang baik buat Anda dan saya. Damai sejahtera, ada sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Saudara ketika orang tua saya bangkrut, ketika saya SMP, ibu saya ngomong, waduh masa depannya suram. Karena apa? Ayah saya bangkrut, bisnisnya hancur, nggak ada duit, utang lagi saudara. Banyak utangnya gitu. Wah, saya lalu anak-anak SMP remaja begitu saya berpikir, aduh ini masa depan gue suram. Madesu. Tapi ketika saya ibadah, ini pentingnya ibadah. Di ibadah itu saya dengar pendeta ngomong ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Itu langsung menjadi rema buat saya. Masa depanmu penuh pengharapan. Yes, amin. Nah itu membuat saya langsung semangat berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan buktikan, Madesunya bukan suram lagi, tapi sukses.
masa depan sukses. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya buktikan. Tuhan tolong. Ya, walaupun orang tua saya bangkrut, saya tetap bisa kuliah. Ya, saya bertiga bersaudara tetap bisa lulus kuliah S1. Itu pertolongan Tuhan semua, saudara. Saudara nggak, saya pernah makan sama nasi sama garam loh. Dulu mau senang-senang aja saudara makan nasi sama garam sama kerupuk. Nggak tahu orang lagi susah. Orang tua saya. Saya baru ingat kemarin saya ngomong sama istri saya, gue baru ingat nih. Saya pernah makan nasi sama garam doang loh sama kerupuk. Bukan satu kali loh, beberapa kali loh. Susah banget berarti, tapi saya waktu itu nggak ngalamin rasa susah. Masih remaja begitu. Rasanya enak aja, itu karena doa kan jadi enak ya. Karena doa semua jadi enak aja gitu kan. Dan Tuhan tolong. Sekarang anak-anak mau makan enak terus loh. Nah, saudara lihat ya, jadi itu pengalaman-pengalaman hidup Anda dan saya. Kalau Anda mengalami hal seperti itu pegang. Bahwa itu adalah kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan buat Anda dan saya terima. Lakukan itu di masa-masa ini. Ya, kalau kemarin Tuhan sudah tolong saya, hari ini Tuhan pasti tolong saya. Besok pasti Tuhan tolong saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Di dalam Amsal 23:18 ya, dengan cepat dikatakan Amsal 23:18 dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini bicara integritas. Anda takut akan Tuhan, Anda setia, itu bicara integritas. Maka tahun integritas ini bukan sesuatu yang biasa buat kita. Anda harus menjadi sesuatu yang beda. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dibedakan Tuhan, saya katakan sama teman-teman, Anda harus tampil beda. Bukan beda pakaiannya, penampilannya, tetapi hati kita. Kesungguhan kita ikut Tuhan. Harus beda dengan dunia ini. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Itu saudara harus mau dibedakan Tuhan, hidupmu harus beda dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia, saudara. Ya, kalau Anda mau dibedakan Tuhan, ya, Israel dibedakan dengan yang lain. Ketika mereka mau belajar dengan Tuhan, Tuhan tolong mereka. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka terpuruk. Belajar dari Israel. Tuhan bilang belajarlah sama Israel, Tuhan bilangkan firman-Nya. Lihat, ketika mereka berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh Israel diberkatin. Ketika mereka tinggalkan Tuhannya, mereka dihancurkan sama musuh-musuhnya. Dibikin susah. Tuhan izinkan. Sama hidup saudara dan saya, pegang. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, dan saya mau diberkati, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau Anda tinggalkan Tuhan, jangan heran kalau Anda harus mengalami keterpurukan. Kesusahan. Ya, belajar sama Israel. Ya, jadi itu yang Tuhan akan pakai kita. Nah, Tuhan ingatkan kepada satu hal nih. Nih Tuhan katakan. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Apa terjadi dengan Ayub? Ya, nggak apa-apa kita panjang sedikit ya. Karena ini ada di Pondok Gede nih, aduh semangat saya. Ayub 42 ayat 10. Katakan apa? 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Katakan amin. Ini masuk tahun yang baru. Tuhan ingatkan saya, aku akan gantikan apa yang di tahun yang lalu 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Apa yang hilang di tahun yang lalu dicuri iblis, berkat-berkat Tuhan, Tuhan mau gantikan di tahun ini 2 kali lipat. Pegang aja janji Tuhan. Bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat. Nah, saya beriman, saya percaya, saya pegang. Tuhan akan berkati saya 2 kali lipat. Bahkan lebih di tahun 2021.
kita berjalan dengan firman kan? Apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Berita dunia Anda boleh dengar hanya sebatas informasi Bapak Ibu ya. Ya, jangan terlalu percaya dengan apa kata dunia. Saya katakan. Tapi yang Anda harus pegang adalah firman Tuhan. Itu yang harus Anda pegang mati. Percaya. Ya, kan dunia udah banyak hoax nih kan, berita bohong. Dan terbuktikan. Ketika saya dapat itu, lu jangan percaya terlalu banyak percaya dengan dunia. Muncul banyak berita hoax. Mulai rame kan di media sosial. Berita bohong. Benar kata Tuhan berarti. Jangan terlalu percaya. Itu sebatas informasi, Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu percaya. Tapi percayalah firman Tuhan. Iya dan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Satu ayat terakhir, saudara. Siapa yang akan terima berkat Tuhan? 1 Korintus 2 ayat 9. Katakan, kita baca sama-sama ayat di layar. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ini apa? Mujizatnya. Mujizat ini, saudara. Tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, timbul dalam hati, dikasih. Bagi yang mengasihi Tuhan. Anda mengasihi Tuhan? Amin. Aminnya kecil kan? Amin. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya. Ini ukurannya di situ. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Yesus, Anda tidak akan berat untuk melakukan firman Tuhan. Di sini ada suami istri. Kalau bapak-bapak mengasihi istrinya, ya bapak istrinya mana? Sampingnya Pak ya. Mengasihi nggak Pak? Kalau istri minta sesuatu dikasih nggak? Enggak sungut-sungut. Kenapa? Karena sayang istri. Betul ya? Kalau saya sayang istri saya minta sesuatu, kalau saya ada duitnya saya kasih. Asal ada duitnya ada. You know? Jadi ibu-ibu jangan salah juga kalau nggak dikasih, lihat dulu suaminya ada duitnya. Kalau nggak ada duit ya jangan marah-marah juga. Jangan pikir nggak mengasihi lagi. Tapi kebanyakan istri saya kasih, dia minta apa saya kasih. Karena saya sayang sama istri saya. Sama sekarang kalau Anda mengasihi Yesus. Betul? Apa yang Tuhan ceritakan? Mau nggak kita lakukan? Berat nggak? Nggak berat perintah-perintah Tuhan itu. Karena kita sayang Tuhan. Istri saya melayani saya dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia sayang saya. Karena dia mengasihi saya. Nggak beban buat dia. Saya minta, Ma, potongin buah. Potongin buah. Ma, saya mau makan. Siapin makanan. Nggak beban buat dia. Karena dia sayang sama saya. Kalau boro-boro, kalau marah sama kita, nggak sayang. Ambil makan sendiri. Potong buah sendiri. Kenapa sering terjadi cekcok dalam rumah tangga? Karena kasihnya pudar. Ingat dong kalau cinta mula-mula seperti apa sih? Makan nggak makan asal kumpul. Satu piring bakso berdua nggak apa-apa. Pulang malam nggak apa-apa. Karena cinta yang mula-mula. Kasihnya lagi panas-panasnya. Ya, lalu pulang aja kadang-kadang saya dibatokin dulu. Ternyata sudah jam 12 malam. Harus pulang berarti. Kenapa? Karena cinta. Nggak jadi beban, pulang malam juga nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak takut. Nggak ada rasa takut jadinya. Karena mau ketemu sang kekasih. Amin. Kalau Anda mengasihi Yesus, tidak ada yang menjadi beban berat buat Anda untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena engkau sayang Yesus, Yesus sayang kamu. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, kiranya ini menjadi berkat buat kita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, Tuhan berkati kita. Karena kita nggak perpanjang-panjang waktu ibadah kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi pujian tadi Christ saja.
kasih. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Rising in the morning, rising in the morning. Everything I need, everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Sekali Yesus tetap Yesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tangan buat haleluya. Haleluya. Biar ini menjadi satu komitmen kami di tahun yang baru. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami jangan kembali ke masa lalu kami. Kami berjalan lihat ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kami melihat pertolongan lepas pertolongan Tuhan. Hari-hari yang berjalan. Tapi kalau mujizat lepas mujizat Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, kami akan terima 2 kali lipat dari apa yang telah hilang di tahun yang lalu. Kami percaya, kami beriman. Kami terima, bahkan lebih daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kemuliaan, terima berkat, terima kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hatimu, terima berkat Tuhan. Menyempurnakan ibadah kita pada siang ini. Kekasih Tuhan, mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai dari zaman. Terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dan persekutuan indah dan manis dengan anak yang juga Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita sekali awan yang permai bakal sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan hari Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu boleh pulang dengan bersalam-salaman, berganti-gantian, berjaga jarak. Tuhan berkati semua ya. Salam dari saya semua. Tuhan berkati Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Ibadah telah selesai, saudara. Saudara bisa meninggalkan tempat ini dengan tertib.
pintu keluar di sebelah sana, saudara, dan di sana tersedia juga amplop persembahan buah sulung untuk awal Februari. Jika saudara ingin mengambilnya, bisa di depan sana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Been dancing to another beat for so long and trip my feet once, twice, so many times. Been